Tiba-tiba sudah Jumat lagi, brothers, dan besok sudah weekend. Tapi sebelum liburan, biar ditemani sama Mangayo. Terus kita langsung saja seruput kopinya dan markilai. Mari kita mulai. Di pagi hari, Ginta dibentak sama dua rekan kerjanya. "Oi Ginta, jangan bohong. Kamu menguping obrolan kami kan?" teriak itu. "Tidak kok, aku tidak dengar apa-apa," jawab Ginta panik. Itu tidak percaya dengan jawaban tersebut. Dia maju mendekati Ginta dan menarik kerah bajunya. "Jangan bohong. Apa aku perlu mencongkel bola matamu biar kamu jujur?" Akhirnya Ginta menyerah ketakutan. "Iya maaf, tapi itu tidak disengaja. Aku cuma berniat pamit pulang pas Ito-san menelpon," kata Ginta lirih. "Tapi aku tidak bilang siapa-siapa." Satoshi menjewer pipi Ginta. "Memang seharusnya begitu. Kalau kamu sampai cerita, aku akan menghabisimu," ancamnya. "Itu benar Ginta. Sedikit saja bikin kami curiga, aku akan menghabisimu. Bukan cuma kamu, tapi juga keluarga dan teman-temanmu," tambah Ito. Tapi Satoshi ngomong kalau dia tidak bisa melupakannya begitu saja. Ginta tambah takut menebak apa maksud ucapan barusan. "Ginta, kamu akan bergabung dengan kami," kata dua pria itu sambil tersenyum licik. Pindah ke SMA Rindo, para murid sedang memperhatikan seseorang dengan takut-takut. Orang yang dikabarkan sudah mengalahkan Tetsuka dari kelas 2, yaitu Kameyama, yang saat ini berjalan dengan dada membusung, diikuti beberapa murid kelas 1 yang tiba-tiba saja jadi pengikutnya. Kameyama tersenyum senang. Dia sangat menikmati ketenarannya ini. Tak jauh dari situ ada Maru dan Wataru, dua teman Kameyama yang dulu selalu setia menemani. Sekarang cuma bisa melihat dari jauh saja. "Kame-chan benar-benar lupa daratan." "Iya, kayak politisi yang sudah kepilih, sombongnya minta ampun," gerutu dua orang itu. Di ruangan lain ada Amata yang malah lagi asik nonton drakor. Lalu datang Maruo dan Wataru menghampiri Amata buat curhat tentang kelakuan Kameyama yang sudah berubah drastis. "Ah, kalian ganggu banget," kata Amata kesal. "Ini masalah penting. Kameyama sudah lupa diri. Aku takut dia kebablasan." Amata duduk dan menyalakan rokoknya. "Seharusnya bukan urusanku kan? Dia mau ngapain juga terserah saja," saut Amata. "Tapi kamu ikut jadi penyebabnya." "Ah?" Amata bingung dikatain begitu. Flashback beberapa hari sebelumnya, ada Kameyama yang bertanya pada Amata, apa benar dia sudah mengalahkan Hayato Bando. "Aku sudah pernah bilang kan, apa harus kuulang-ulang terus?" saut Amata sebal. Lalu Kameyama bertanya, apa beneran tidak apa-apa kok dirinya yang jadi bos Rindo? "Tapi apa aku bisa melakukan peran jadi bos Rindo ini?" kata Kameyama panik. Amata jadi kesal, karena dulu kan Kameyama yang menggebu-gebu pengen jadi bos. Lagi pula kalau Kameyama tidak mau, maka Amata lah yang harus jadi bos Rindo sebagai janjinya pada Hayato. "Ya sudah, anggap saja kamu yang mengalahkan Tetsuka. Kalau begitu orang-orang tidak akan berani macam-macam kan?" kata Amata. "Dan kalau Tetsuka tidak terima, biar aku nanti yang mengatasinya," tambah Amata. Kameyama tidak percaya Amata mau repot demi dirinya dikenal sebagai bos Rindo. "Iya, mau bagaimana lagi? Aku sudah janji pada Hayato," jawab Amata. Tahu-tahu Kameyama mau meluk Amata erat dan menangis haru. "Terima kasih Amata, terima kasih banyak." Lepaskan bangsat, aku tidak suka dipeluk cowok." Amata cemberut karena diingatkan kejadian itu sama Maruo dan Wataru. "Jadi tolonglah, beri dia sedikit terapi biar tidak besar kepala," kata Maruo. "Ah, merepot sekali," gerutu Amata. Tapi sebelum permintaan Maruo dan Wataru dipenuhi oleh Amata, malah terjadi sesuatu. Di depan toko rental film, Kameyama bersama beberapa anak buah barunya bikin keributan. Kameyama mengajar satu orang sampai tersungkur di jalanan. "Bagaimana rasanya tinjuku, ha?" seru Kameyama penuh percaya diri.
lawannya ada 3 orang. Tapi jumlah murid Rindo jauh lebih banyak. Orang yang dipukul Kameyama mengelap pipinya yang berdarah. Apa kamu tahu kami dari Kawada 2? Kami adalah anggota aliansi Kurotaki tahu. Mendengar itu, murid-murid Rindo lainnya langsung panik. Nama besar aliansi Kurotaki tentu bikin mereka khawatir. Bagaimana ini bos? Tanya salah satu murid Rindo. Mereka Kurotaki loh. Kameyama malah berteriak kalau dia tidak peduli. Memang kenapa? Aku Kameyama Daikichi, bos SMA Rindo. Berita kejadian itu jelas sampai ke SMA Kawada 2. 3 orang yang terlibat lapor pada leader kelas 1 bernama Kamakiri. Hah? SMA Rindo? Aku tidak pernah mendengarnya, kata Kamakiri. Itu sekolah yang baru berdiri 2 tahun lalu, saut satu murid lainnya. Kalau begitu, ayo berkenalan dengan sekolah baru tersebut. Sementara itu, ada event yang secara bersamaan terjadi. Terlihat rombongan leader aliansi Kurotaki, Nakajima Shinsuke, Bandai, dan Ando, juga para leader lainnya. Mereka menuju lantai 2 kafe yang selalu dijadikan base camp mereka. Sedangkan murid-murid kelas 1 lainnya ditugaskan berjaga di luar. Dan di antara mereka, berdiri juga Kamakiri. Dulu di hari pertama masuk sekolah, dengan sembrono Kamakiri menantang Nakajima Shinsuke dan berakhir dihajar habis-habisan. Tapi semua orang di aliansi mengakui nyali besarnya. Di samping Kamakiri, sudah ada murid kelas 1 Takia bernama Nagisa Daichi dengan panggilan Jai. Orang berbadan besar ini sudah terkenal brutal sejak SMP dan saat masuk Takia langsung direkrut oleh Bandai. Bisa dibilang, 2 orang ini dianggap sebagai pilar aliansi Kurotaki masa depan. Kamakiri mengajak Jai berjalan menjauh dan malah ketemu sama Shimada yang bersama Morimoto. Mau kemana kalian? Bukankah anak kelas 1 ditugaskan berjaga di sini? Tanya Shimada. Apa kamu tidak lihat sudah ada orang sebanyak itu? Memangnya siapa yang berani cari masalah? Kata Kamakiri menunjuk pada kerumunan. Lagi pula, kamu juga baru datang. Gak usah sok ceramah. Tambah Kamakiri yang lanjut berjalan pergi bersama Jai. Tahu-tahu seseorang mendekat di belakang Kamakiri. Itu adalah Nanjo. Hei Kamakiri, lama tak jumpa. Ketiga orang lainnya sama kagetnya melihat Nanjo yang muncul tiba-tiba. Entah kenapa Kamakiri menoleh dengan panik. Tapi Nanjo malah sudah bersiap dengan tinju kanan dan menghajar muka Kamakiri dengan telak. Jai, Morimoto, dan Shimada jelas kaget melihat hal tersebut. Kamakiri sampai tersungkur ke aspal. Nanjo datang mendekat. Hei Kamakiri, anak kelas 1 harus taat perintah loh. Jangan seenaknya sendiri, kata Nanjo. Muka Kamakiri memerah menahan marah. Sialan. Hampir Kamakiri mengamuk kalau saja badannya tidak ditahan sama Jai. Lepaskan, biar ku habisi dia, teriak Kamakiri. Hentikan, ini bukan waktu dan tempatnya, kata Jai, karena mereka sudah jadi pusat perhatian dari kerumunan aliansi Kurotaki. Tentu kalau sampai ribut akan terdengar oleh para leader yang sedang rapat. Sedangkan Shimada dan Morimoto mengomeli Nanjo. Hei, apa yang kamu lakukan? Teriak Shimada. Sesama Kurotaki dilarang berkelahi tahu, tambah Morimoto. Apa sih? Membosankan, saut Nanjo. Dan dia malah bilang mau pulang saja. Jai membawa Kamakiri menyingkir ke sebuah taman untuk menenangkan diri. Siapa keparat itu? Tanya Jai. Namanya Nanjo. Si brengsek yang tega mengkhianati teman-temannya sendiri, saut Kamakiri. Dia cerita kalau dulu pernah mengajar Nanjo habis-habisan. Sejak itu, aku tidak pernah dengar kabar tentangnya, kata Kamakiri. Jai ngomong dari seragamnya, berarti Nanjo masuk Yurikawa Soul. Jadi tidak masuk akal kalau dia ingin balas dendam. Kenapa masuk aliansi Kurotaki yang ada Kamakirinya? Kebetulan atau ada rencana lain, kata Jai. Aku juga tidak mengerti pikiran keparat itu. Kalau jadi musuh, aku mungkin lebih tenang. Tapi kalau satu kubu, entah apa yang direncanakan kali ini, kata Kamakiri.
Di meja resepsionis sebuah perusahaan, ada satu paket diantarkan. Dering telepon terdengar dari ruangan yang lain. Di situ ada seorang pria bernama Saigo Mikio, ketua dari Saigo Family. Mikio menerima telepon yang mengabarkan adanya paket untuk dirinya. Ternyata di situ dia tidak sendirian. Sudah ada beberapa anak buah dari Saigo Family. "Hei, salah satu turun, ambil paket di resepsionis," kata Mikio. Lalu dia menyebut nama Yama, seorang pria berkacamata yang memakai setelan jas. "Bagaimana kemajuan kasus Sayama-san?" tanya Mikio. Dan dijawab oleh Yama kalau dia sudah memakai semua koneksi yang mereka punya, menyebar informasi dan juga mendatangi tempat-tempat yang kemungkinan dikunjungi oleh Sayama-san. Tapi sampai sekarang belum ada petunjuk sedikit pun. Yama menambahkan kalau bersamaan dengan itu, narkoba milik mereka juga hilang. Meski tidak bilang secara langsung, tapi Yama menyiratkan kecurigaan kalau Sayama-san menggelapkan barang organisasi mereka. Mendengar itu, wajah Mikio berubah jadi marah. Dia berdiri sambil memegang sebuah asbak besar. "Sayama-san sudah melayani keluarga ini sejak dulu. Dia bahkan jadi kepercayaan ayahku karena tidak ragu mempertaruhkan nyawa demi melindungi Saigo Family," ujar Mikio dengan nada bergetar. "Dan kamu mau bilang Sayama-san yang sudah kuanggap kakak sendiri akan tega mengkhianati Saigo Family?" Lalu asbak besar itu dihantamkan ke kepala Yama dengan sangat keras. Yama berguling di lantai, berteriak kesakitan sambil memegang kepalanya yang bocor. Semua orang terlihat panik. Salah satu yakuza berkepala pelontos langsung menyuruh 2 orang membawa Yama pergi ke rumah sakit. Satu orang yang tadi disuruh mengambil paket sudah kembali. Dia bingung melihat Yama digotong 2 orang dengan kepala berdarah. "Ketua, apa tidak berlebihan? Yama bisa mati loh," kata si gundul. Mikio menjatuhkan asbak berlumuran darah. "Sayama-san tidak akan pernah mengkhianati Saigo Family. Aku sangat yakin itu. Jadi, tolong temukan dia, Jin," kata Mikio menoleh ke arah si gundul tadi. Terdengar dengan takut-takut, si pembawa paket minta izin menyerahkan barang yang dia bawa itu. Kepalanya langsung kena jitak sama Jin. "Apa kamu tidak bisa melihat situasinya?" seru Jin. "Maaf, tapi paket ini kelihatan aneh," kata Sohei sambil meletakkannya di meja. Dia bilang kotak kayu itu kotor dan tidak ada nama pengirimnya. Ditambah paketnya terasa cukup berat. "Sohei, bukalah," suruh Mikio. Sohei kelihatan ragu-ragu. Dia bilang apa tidak masalah dibuka di sini. Dia takut paketnya berisi bom. "Gak usah banyak ngomong dan buka saja," bentak Jin. Sohei pun menurut. Dengan rasa takut dia membuka paket tersebut. Di dalamnya ada semacam toples kaca besar. Sohei mengangkat toples itu agar terlihat jelas isinya. Matanya segera melotot melihat ada kelapa di dalamnya. Refleks Sohei menjatuhkan benda tersebut sampai pecah. Dan kelapa di dalamnya menggelinding di lantai ke arah kaki Mikio yang langsung mengenalinya. "Sayama-san." Sedangkan di belakangnya ada seseorang yang menatap tanpa berubah ekspresi, seolah memang sudah tahu isi paket barusan. Malam hari di apartemen, Raita menguap ngantuk karena sudah jam 12 malam. Dia hendak menutup jendela balkon, tapi matanya melihat satu sosok yang ada di parkiran. Rupanya itu Ginta yang mengambil sepeda dan entah mau kemana. "Itu kan Ginta. Mau kemana tengah malam begini?" guman Raita. Tak berapa lama, Ginta sampai di mana Satoshi dan Ito sudah menunggu. Ito menyuruh Ginta melihat sesuatu, sebuah mobil yang akan jadi sasaran pencurian. "Tugasmu mengawasi sekeliling saat kami bekerja," kata Satoshi. "Tapi apa kamu benar-benar bisa melakukan apa yang sebelumnya kamu katakan?" "Iya," jawab Ginta sambil mengeluarkan laptop dari tas. "Ayo cepat," kata Satoshi.
Tangan Ginta gemetaran. Dia masih ragu melakukan yang disuruh. Rambut Ginta ditarik dengan kasar. Jangan membuatku mengatakan hal yang sama berulang kali. Kalau kamu tidak mau orang-orang dekatmu terluka, cepat lakukan, ancam Satoshi. Mau tidak mau, Ginta pun jadi menurut. Jari-jarinya menari di atas keyboard laptop. Rupanya dia sedang meretas CCTV di sekitar situ. Ginta bisa melakukannya dalam waktu singkat saja. Ya, dengan ini kita bisa kerja dengan tenang, kata Ito senang. Sepertinya Masamune pun akan senang kalau tahu tentang ini, kata Satoshi. Pagi hari yang cerah dipakai Amata buat tidur di rooftop sekolahan. Dia terbangun oleh kicauan burung di dekat situ. Tapi dia langsung kaget melihat ada Raita yang sudah duduk di dekatnya. Kenapa kamu di sini? Harusnya kamu di Hosen. Apa kamu sudah pikun? Teriak Amata histeris. Ya, aku masih agak malas ketemu orang-orang Hosen. Jadi kupikir buat mampir ke sini saja. Aku penasaran ketemu bos Rindo yang kamu ceritakan itu, jawab Raita. Lalu Amata bertanya, bagaimana Raita bisa naik ke situ dengan masih memakai seragam Hosen? Raita nyengir lebar, lalu cerita. Tadi di gerbang sekolah Rindo, dia bertanya bagaimana cara ketemu Amata pada satu murid Rindo yang langsung terlihat takut karena ada murid Hosen di depannya. Raita pun langsung diantar tanpa hambatan apapun ke tempat Amata lagi terlelap. Sialan, kamu mengintimidasi pasti kan? Tanya Amata. Jangan seujon lah, saud Raita santai. Jadi ada apa ke sini? Tanya Amata. Seperti sebelumnya, Raita bilang ingin melihat bos SMA Rindo. Ya, orang bodoh itu pasti sedang berparade keliling sekolah buat memamerkan gelarnya, kata Amata. Malas mengingat tingkah Kameyama yang sedang star syndrome. Maksudnya? Tanya Raita bingung. Amata menyuruhnya tidak bertanya lagi. Dia malah bertanya balik tentang Ginta yang sempat disebut oleh Raita. Tapi belum sempat Raita cerita, tahu-tahu datang Maruo dan Wataru yang berteriak panik. Amata, Kamei-chan dalam masalah besar, teriak keduanya. Lalu mereka menyuruh Amata menengok ke bawah, tepat di depan gerbang sekolah. Kameyama terkapar dengan muka babak belur dan kepalanya sedang diinjak oleh Kamakiri yang datang bersama Jae. Amata segera berlari turun, diikuti Raita dan juga banyak murid Rindo. Di depan gerbang sekolah, Kamakiri dan Jin belum bergeming sedikit pun. Apa dia bos di sini? Aku datang buat membalas perbuatannya, kata Kamakiri sambil nyengir. Maruo dan Wataru bergegas menarik Kameyama menjauh. Hei, apa kami melakukan sesuatu di luar sekolah? Tanya Amata. Dan diiyakan oleh Wataru. Amata pun agak kesal mendengarnya. Kalian siapa? Tanya Amata. Dengan suara keras, Kamakiri berteriak. Kami dari aliansi Kurotaki. Mendengar itu, semua orang jadi kaget. Amata terdiam tak bereaksi. Dia menoleh ke arah Raita. Raita, Kurotaki itu apa? Bodoh, apa kamu tidak tahu? Aliansi Kurotaki adalah gabungan 6 sekolahan. Bisa dibilang mereka pasukan terbesar yang ada di Toarushi ini, jawab Raita dengan emosi. Kamu memang tahu banyak ya tentang hal seperti itu, saud Amata. Raita tampak kesal dan menyaut kalau itu sudah jadi pengetahuan umum bagi siapapun. Tapi kenapa mereka di sini? Seharusnya Rindo tidak masuk radar mereka, kata Raita. Tahu-tahu Jin maju ke depan. Amata dan Raita cukup kaget melihat tubuh besar Jin yang terlihat lebih jelas dari dekat. Oi, kenapa ada orang dengan seragam yang kubenci? Kata Jin melihat ke arah Raita. Apa yang dilakukan si kundur Hosen di sini, ha? Tanya Jin. Muka Raita berubah jadi kesal. Apa kamu mau cari gara-gara denganku? Amata bertanya, ada apa dengan keduanya? Dan dijelaskan oleh Maruo kalau Kurotaki dan Hosen memang selalu bermusuhan. Cuma ketemu saja bisa langsung menyebabkan perkelahian. Ditambah idiot ini gampang emosian, gerutu Amata. Dia lalu menyuruh Raita tenang dan ngomong kalau kedua orang Kurotaki ini tidak ada masalah sama mereka.
Tapi terdengar kamar kiri tertawa. Dia bilang, sudah jauh-jauh ke sini. Bagaimana kalau olahraga sedikit lagi? Aku melawanmu, Rindau, dan Jin akan menghadapi Hosen. Bagaimana? Kata kamar kiri. Amata buru-buru menolaknya. Dia bilang tidak mau terlibat keributan. Tapi Raita malah maju, mendorong Amata ke samping. Baiklah, akan kami buat kalian menyesal sudah menantang kami, kata Raita. Dia menoleh ke Amata dan ngomong kalau mereka harus melakukan ini. Amata masih berusaha mencegah terjadinya keributan. Sudahlah, ayo kita cari tempat, kata kamar kiri. Diikuti oleh Raita dengan semangat. Amata menoleh ke arah Kameyama. Sialan, kira-kira bocah tolol ini, umpatnya. Dan mau tak mau, Amata pun ikut pergi. Tak lama kemudian, di dalam hutan, Amata sudah ngos-ngosan dengan muka babak belur. Sedangkan kamar kiri sudah terkapar di depan Amata. Dia menoleh ke belakang, di mana Jae juga sudah terkapar dihajar oleh Raita.